Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Soraya dengan NPM 2151010027. Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang meningkatkan kualitas sholat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat Islam. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi umatnya untuk melaksanakan sholat sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u marraqiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Teman-teman, sholat merupakan sebesar-besarnya tanda iman dan seagung-agungnya syiar agama. Sholat juga merupakan bentuk rasa syukur manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan karunia kepada manusia. Namun masih banyak manusia yang masih lalai dalam sholatnya, masih malas dalam beribadah. Rasa malas tersebut datang bukan tanpa alasan. Rasa malas tersebut ternyata ada alasannya. Kenapa? Karena sedang diserang oleh setan. Bahkan ketika kita sedang sholat, setan pun masih suka mengganggu manusia. Salah satu bentuknya yaitu dengan cara ia membisikkan suatu hal yang membuat kita teringat akan sesuatu ketika kita sedang sholat. Nah, contohnya, tak jarang kan ketika kita sedang sholat, kita teringat di mana kita meletakkan kunci motor, di mana terakhir kali kita meletakkan dompet, atau hal keseharian lainnya yang sering kita lakukan. Jadi hal-hal yang perlu malah seakan-akan menjadi fokus utama dalam sholat. Sehingga bukan hanya tidak khusyuk dalam mengingat jumlah rakaat dan bacaan, tetapi juga sholat pun kadang sukar, sholatnya tidak karuan, gerakannya berantakan, jumlah rakaatnya terlupakan, dan hal-hal lainnya yang membuat kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Mungkin sebagian dari teman-teman suka ada yang ngerasa gini ketika sholat, lupa rakaat, mengantuk, was-was mikirin dunia, kebelet pipis, muka, hidung, telinga, rambut gatal, pikirannya traveling, pengennya cepet-cepet selesai, serta bacaannya itu belibet. Hal itu terjadi karena ada setan yang sedang mengganggu kamu, yang dinamakan dengan setan khanzab. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan sholatku, serta mengacaukan bacaanku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah setan yang disebut dengan khanzab. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awuz dan meniuplah ke kiri 3 kali." Utsman mengatakan, "Aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku." Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gangguan setan khanzab? Yang pertama, sempurnakanlah wudhu kamu. Jangan boros air, perlahan-lahan saja. Yang kedua, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal syaitonir waswasti khanzab, yang artinya, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari khanzab, setan yang membuat was-was. Yang ketiga, pahami bacaan apa yang sedang kita bacain. Pelan-pelan aja bacanya. Khusyuin apa yang kamu lakukan. Nah, yang keempat, sholatnya tumaninah. Jangan buru-buru kayak dikejar dengan Valentino Rossi ya. Yang kelima, baca doa anti malas sholat. Doanya,
Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Para ulama ahlu sunnah mengatakan, jika seseorang tidak sholat karena ia telah meninggalkan kewajibannya atau melecehkannya, maka ia disebut dengan kafir. Sedangkan, jika ia tidak sholat karena ia malas, maka orang tersebut tidak disebut dengan kafir, melainkan dengan sebutan fasik, yaitu pelaku dosa besar. Teman-teman, janganlah kita menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Dan jangan juga kita bermalas-malasan dalam melakukan sholat. Di dunia ini kita bisa saja menunda perjalanan, menunda pekerjaan, tetapi kita tidak bisa menunda kematian, karena kematian adalah hal yang pasti dan tidak bisa ditunda atau dibatalkan. Hal yang harus kita ketahui adalah amal ibadah yang pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Kita dikasih waktu 24 jam untuk melaksanakan sholat, paling cuma 5 menit kan dalam sekali sholat. Masih gak mau khusyuk dalam sholat? Yuk kita persiapkan diri kita sebelum lewat waktunya. Jatah umur kita terbatas dan hembusan nafas kita ada penghabisannya. Dan kematian bagaikan pedang yang telah terhunus di leher kita. Kita tidak tahu kapan ia turun dan menebas batang leher kita. Dan malulah kepada Allah yang telah menciptakan dan menganugerahkan sekian banyak rahmat dan nikmatnya kepada kita. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabil haq fastabiqu khairat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.